Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan kali ini bocah belajar tani punya kesibukan guys untuk masang mulsa. Jadi buat sobat bocah belajar tani, kemungkinan seminggu lagi akan tanam bawang merah lagi. Yaitu ada 4 varietas yang akan ditanam oleh bocah belajar tani, yaitu Bauci, lokal Jogja, Miren atau benih terlarang, juga Tajuk. Keseluruhan benih sendiri. Dan kemarin sempat beli benih juga ke Tajuk GY, yaitu ke Mas Hendy yang ada di Wilangan. Itu sudah mencapai harga 75. Saat itu saya sudah beli. Dan untuk mensiasati, karena ini lahan cukup luas, kalaupun mau ditanami ini 3-4 kuintal masuk. Jadi ini akan menunggu sampai benih agak murah dulur. Kalau sekarang tanam dengan harga 100.000 benih, sepertinya ini akan keberatan. Juga nanti akan berbarengan dengan panen raya Nganjuk, jadi kemungkinan prediksi akan ada penurunan. Sesuai prediksi bocah belajar tani, setelah lebaran harga bawang merah masih tetap di angka sayur pengecer 70 up. Kemarin memang ada sempat penurunan dulur, sampai 50.000 untuk yang super. Jadi ada sampai 1 minggu itu di kisaran harga 50.000. Hari ini kembali naik dulur untuk pengecer. Sementara di sini untuk dari petani, karena barang dari petani tidak ada, jadi bocah belajar tani kurang update. Tapi untuk dari pengecer, bocah belajar tani selalu update. Dan semalam juga update ke pasar agrobis Babat, harga yang dari Tengkulak dan dioper ke Tengkulak yang lain itu masih di kisaran 58 untuk yang super dan cross. Jadi dulur, ini sementara lahan akan saya tanami semangka. Jadi ini kesibukan di luar bertani bawang merah, karena di lahan yang ada gubuknya di sana itu akan tetap saya tanami bawang merah dulur. Hanya saja kemarin habis penyepraian herbisida Roundup, jadi rumputnya belum begitu kering, karena Roundup itu sistemik, jadi lama untuk proses sampai terjadi pengomposannya, tapi dia akan mati sampai ke akar dulur. Di kesempatan kali ini bocah belajar tani akan melakukan pertanian semangka, dan ini media untuk penyemaian. Ini tadi ngambil dari sumber buah. Di ini media kokopit yang sudah dimix dengan tanah. Ini satu petak ini ada 250 tempat ini. Dan rencana ini bocah belajar tani akan tanam sekitar 4.000. Jadi ini baru 1.000 karena ada 4, masih kurang 12 lagi dulur, 12 petak lagi untuk tanam nanti. Jadi ini sementara itu lagi diratakan untuk bedengannya yang mau ditutup mulsa. Seperti ini dulur. Alasannya kenapa di sini untuk pengairan juga mudah, kenapa masih di mulsa, karena ini penjelasannya dulur. Lahan ini disetting untuk tanam bawang merah. Jadi bedengan ini disetting untuk tanam bawang merah. Itu kenapa saya lakukan penutupan mulsa, karena di saat ditanami semangka itu kita tidak bisa menggunakan herbisida seperti yang kita lakukan pada bawang merah dulur.
Itu kenapa kita tutup mulsa, karena setelah ditutup mulsa semua ini nanti baru akan dispray herbisida fase kedua. Jadi fase pertama itu sebelum di kultivator itu herbisida Roundup, dan ini sudah 1,5 bulan. Ini belum ada kelihatan tumbuh, baru ada kecil-kecil. Nah, ini saya sebenarnya mau aplikasi untuk Zeram dan Gramaxon, dulur. Tapi karena takut berimbas pada pertumbuhan semangkanya nanti, itu kenapa saya tutup mulsa dulu untuk bedengan yang mau ditanami atau dilobangi untuk tempat menanam daripada semangkanya. Kemudian yang tidak tertutup oleh mulsa akan dispray menggunakan herbisida. Itu pun sampai mungkin nanti itu 3 kali. Sebelum ditanam kita spray herbisida. Kemudian kita sambil menunggu disemai, itu kemungkinan ada 1 minggu waktunya, itu akan kembali lagi kita spray dengan Zeram dan Gramaxon. Kemudian setelah ditanam nanti akan kembali saya spray dengan Gramaxon tunggal, agar supaya nanti itu prediksi sampai 2 bulan atau sampai 55 saat semangkanya dipanen, rumput itu belum tumbuh, dulur. Jadi rumput belum tumbuh, kemudian kita langsung bisa rotari, masukkan trichoderma, langsung kita tanam bawang merah, dulur. Seperti itu kenapa alasannya kita lakukan pemberian mulsa. Dan untuk bedengan yang ini belum selesai pembuatan bedengan untuk rencana tanam bawang merah. Ini bedengan kedalaman 80 cm rencananya. Di sana itu sudah jadi, ada yang 80 cm, dan ini baru 40 cm yang di sini. Belum digali lagi, masih 2 cangkul lagi. Untuk lebar bedengan ini 2,5 meter, dulur. Karena rencana nanti dikasih jalan di tengah. Jadi ini lahan semi. Jadi bawang merah juga untuk buah, nanti untuk semangka atau untuk melon. Itu kenapa bedengannya dibuat agak lebar. Dan untuk lebar got ini hampir 1 meter, dulur. Lebar gotnya hampir 1 meter, kedalaman 80 cm. Buat dulur semua, ini rencana akan ditanami semangka Estim atau merek dagingnya Estim, yaitu semangka Inul. Jadi buat dulur semua, ini peralatan yang saya siapkan, yaitu ada ini untuk jerigen kocor, itu ada mulsa. Ini mulsa yang lebarnya 60, dulur. Jadi kalau dibuka itu nanti jadinya 60. Ini kemarin saya sudah habis 1, ini 2, saya beli 3. Jadi kemungkinan ini 3 roll saya akan gunakan mulsa. Ini 1 rollnya ini sekitar 300 meter. Ini habis 3. Rencana nanti itu tanam 10 hari ke depan. Ini setelah ini nanti malam saya akan rendam untuk benihnya. Akan saya buatkan juga tutorialnya untuk penyemaian daripada semangka. Kalau dulur semua ada minat untuk memanfaatkan lahannya setelah tanam bawang merah, selain ditanami kacang-kacangan, bisa juga ditanami buah. Jadi kalau untuk tanam semangka itu beda dengan tanam melon, dulur. Semangka itu lebih cenderung lebih mudah perawatannya, sangat jauh, dulur. Untuk tingkat kesulitannya itu jauh dengan melon. Memang rata-rata harga daripada semangka itu tidak seperti melon, tapi bisa jadi solusi atau untuk rolling tanaman
agar ada istirahat, ada jeda dulur untuk menunggu daripada akar bawang merah itu mengompos dulu. Karena akar bawang merah itu awet dulur, jadi dia itu kalau di tanah begitu dicabut akar itu tertinggal dan lahan itu kering, dia awet sekali dulur. Nanti begitu ada air dia mengembang lagi tuh akar bawang merah. Jadi itu salah satu untuk memutus mata rantai daripada jamur yang menyerang bawang merah. Seperti ini dulur. Setiap hari saya kerjakan sendiri dengan bapak saya karena saat ini di Kecamatan Widang khususnya Desa Ngadipuro di tempat saya tinggal itu sedang musim tanam padi, sehingga pekerja itu sangat sulit mencarinya dulur. Nah, seperti ini. Oke dulur, ini sekedar informasi. Nanti untuk penyemaian untuk semangka akan saya buatkan tutorialnya. Semoga saja benih yang saya beli itu masih berkualitas, jadi masih dapat mau tumbuh. Karena banyak benih itu saat disemai tidak tumbuh dulur, akibat daripada penyimpanan saat di toko itu biasanya ditaruh estalase dan terkena sinar matahari atau suhu yang berlebih, itu dapat merusak daripada kualitas benih. Baik dulur, cukup dari saya Bocah Belajar Tani. Bila mana ada kata yang salah, Bocah Belajar Tani mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.